Sama-sama realita Tuhan, hakikatnya Tuhan. Aduh, gimana sama-sama? Bapak itu pencipta nggak? Kan dia berkata Yesus itu pencipta. Berarti Bapak pencipta atau bukan? Iya, karena mereka itu ketiga Tuhan yang nggak bisa dipisahkan. Lah, berarti, aduh Tuhan. Mereka berarti lebih dari satu Tuhanmu. Makanya aku bilang kamu menyembah segitiga mana nih? Ini satukan dulu iman kalian. Segitiga bolong versi timur apa segitiga bolong versi barat? Dengar. Hanya ada satu alat saja, itu Bapa. Nah, Bapa inilah mempunyai Yesus sebagai firman-Nya dan juga Roh-Nya sebagai eksistensinya. Kamu tahu nggak? Yesus itu logikanya Bapa, pikirannya Allah itu sendiri. Tahu nggak? Iya, itu kan katamu. Tapi kata Alkitab berkata Tuhan Yesus itulah sang firman, ya, yang berfirman. Dia menciptakan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Ya, kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Baca. Iya. Di kepala 3. Katolik dan Ortodoks kan saling membedakan. Begini Mikana, yang bukan saling membedakan, itu kan hanya perbedaan di ini aja. Yang penting Yesus itu bukan Allah Bapa, itu aja. Nah, makanya kalian itu kan antikristus sejati. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa maupun anak. Yesus sebagai daging. Kamu nggak pernah Yesus datang sebagai manusia, itu yang antikristus. Siapa yang bilang aku nggak percaya? Justru aku sangat percaya Tuhan Yesusku, Bapakku yang baik itu pernah datang dalam rupa seperti kita untuk menebus dosa-dosaku, untuk menebus aku di atas kayu salib. Tapi kan yang mengampuni dosa itu kan Elohim Bapa itu sang pencipta, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya saya sangat percaya dia Bapakku yang baik. Makanya saksi Jehovah Besti, saya kasih tahu sama kamu, saksi Jehovah, Mormon, Tuntung, Marsio, Montanisme itu esensi imannya sama. Karena apa? Mormon percaya Yesus itu Tuhan, tapi bukan pribadi Elohim Bapa itu sendiri. Saksi Jehovah juga percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah putra tunggal Allah Bapa, tetapi dia bukan Allah Bapa itu sendiri. Kemudian juga ya, Montanisme juga percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dia bukan Allah Bapa sendiri. Begitu pula dengan kalian Tuntung. Tuntung juga percaya Yesus itu Tuhan Allah, tapi bukan Allah Bapa itu sendiri sang pencipta yang menebus kita. Ya kalian itu sama sebenarnya, walaupun berbeda warna kalian, esensi iman kalian itu sama, bestiku. Karena ayatnya ada Yohanes 1 ayat 18, tidak ada purna yang melihat Allah Bapa itu sendiri. Anak tunggal Allah yang menyatakannya, yaitu Yesus. Itu kamu gimana itu? Iya, karena eksistensi Tuhan Yesus yang sejati memang nggak pernah bisa kita lihat. Ya, karena kemuliaan itu nggak akan bisa kita lihat. Iya, ada nggak? Iya, yang eksistensi yang nggak pernah terlihat itu ada nggak? Atau berpura-pura? Ada nggak? Loh, kan gini, di Keluaran 33 kan Nabi Musa meminta kepada Elohim Bapa agar menunjukkan kemuliaannya. Makanya kan Bapa itu kan menyatakan, engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaannya. Kenapa? Tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Kita akan mati. Sehingga ya, dia harus menampakkan diri dalam rupa manusia seperti kita. Makanya kita bisa melihat dia bisa datang melalui tiang api, tiang awan, atau dia datang dalam rupa manusia seperti yang dilihat Abraham, supaya kita bisa melihatnya gitu loh. Iya, melalui apa? Karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan segala perkara, dia bisa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dosa kalian juga nggak akan diampuni loh kalau kalian tidak mengakui dia adalah Bapa. Allah itu menyatakan diri melalui apa? Dia menyatakan diri melalui kenosisnya, melalui teofaninya gitu loh. Anak tunggal Allah, makanya belajar ada Yohanes 1:18. Iya, anak tunggal Allah itu dia sendiri. Ada selalu menyatakannya. Kenapa disebut anak tunggal? Karena dia bisa menampakkan diri dalam wujudnya, dalam tubuhnya yang bisa kita lihat. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah tidak dapat dilihat oleh mata manusia, sebagaimana diungkapkan dalam ayat-ayat seperti Keluaran 33:20 dan Yohanes pukul 1:18. Keluaran 33:20. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yohanes pukul 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 1 Yohanes pukul 4:12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Di situ aja pun kamu nggak ngerti. Anak tunggal artinya dia ada bapaknya nggak? Iya, dialah Bapa maupun anak. 1 Yohanes 2:22.
Makanya Tuhan Yesus Kristus berfirman dengan tegas, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Hamasi itu adalah Bapa kita Sang Pencipta itu, kamu akan mati dalam dosamu. Karena yang bisa menyelamatkan segala dosa-dosa, yang bisa mengampuni segala dosa, itu hanya Elohim Bapa Sang Pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. 3 ayat 16, Bapa mengaruniakan anaknya. Ada Bapa, ada anak. Kemudian dikatakan di dalam... Iya, makanya Jelbi, kamu nggak mengerti Tuhan Yesus itu, ya, yang dia berkata dalam kiasan, yang ketika dia masih ada di dalam dunia. Makanya ketika para rasul bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Padahal Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan tegas, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Sekarang ini loh. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan firman, ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang disebut Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu Bapa. Nah, firman ini pada mulanya adalah Sang Firman. Nanti dulu bentar. Ya kan pada mulanya adalah Sang Firman. Artinya Sang Firman ini yang terlebih dahulu. Lalu dinyatakan melalui anaknya, yaitu firman-Nya. Kamu baca dulu bahasa aslinya. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Sang Firman. Jadi Sang Firman itu Allah itu sendiri. Sang Firman. Ya Allah itu sendiri. Sang Firman itu selalu bersama-sama dengan Allah Bapa. Memang Sang Firman. Kalau kamu tafsir bersama-sama, itu kamu sudah jadi politeisme, triteisme. Yohanes 17:8 berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, memang ada iman orang Yahudi nggak pernah mempercayai Tuhan itu ada banyak. Allah. Makanya dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian. Ada Bapa, ada anak, ada anaknya atau firman-Nya, ada Roh Kudus. Kamu baca dulu ayat sebelumnya. Kamu baca dulu. Jeff, kamu baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 5 atau 6 sampai 8. Kamu baca dulu di situ, satu oknum, nggak ada 3 di situ. Itu semua menjelaskan tentang Tuhan Yesus Hamasi ya. Apa? Kami karena mereka ini kan mengatakan kita sesat kalau kita itu nggak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, kita harus bilang juga sama mereka, dosamu tidak akan diampuni kalau kamu tidak mengaku dia adalah Bapa. Iya. Ada begitu ayatnya. Lah, Yohanes 8 ayat 24. Justru itu ayatnya buat kalian. Yang bisa mengampuni dosa siapa kalau bukan Sang Pencipta? Ini memang Yesus Pencipta. Iya, dengar. Itu ayatnya bukan begitu, ayatnya itu barang siapa tidak jadi Sang Pencipta itu ada lagi orang lain selain dia gitu. Kalian kan tidak mengakui adanya Bapa. Benar nggak? Kamu mengakui nggak adanya Bapa? Iya ada lah, Bapa itulah Tuhan Yesus Hamasi ya. Ya enggak, Yesus itu ya Yesus. Dari mana jalannya jadi Bapa? Oke, Yesus itu bukan Bapa. Ya bukan lah. Oke, Bapa itu Tuhan nggak? Bapa itu Tuhan nggak? Sama-sama realita Tuhan, hakikatnya Tuhan. Aduh, gimana sama-sama? Bapa itu pencipta nggak? Kan dia berkata Yesus itu pencipta. Berarti Bapa pencipta atau bukan? Iya, karena mereka itu ketiga tuh mereka nggak bisa dipisahkan. Lah, berarti, aduh Tuhan. Mereka berarti lebih dari satu Tuhanmu. Makanya aku bilang kamu menyembah segitiga mana nih? Ini satukan dulu iman kalian, segitiga bolong versi timur apa segitiga bolong versi barat? Dengar. Hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Nah, Bapa inilah mempunyai Yesus sebagai firman-Nya dan juga Roh-Nya sebagai eksistensinya. Kamu tahu nggak? Yesus itu logikanya Bapa, pikirannya Allah itu sendiri. Tahu nggak? Iya itu kan katamu, tapi kata Alkitab berkata Tuhan Yesus itulah Sang Firman, ya yang berfirman, dia menciptakan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Baca. Iya. Dia yang ini ya, dia malah menentang firman sendiri, teman-teman. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini siapa kalau bukan Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu? Ya, kamu baca ayat 10-nya lagi, ayat 10. Wow, ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi sampai sekarang kamu tidak mengenal dia siapa, kalau kami mengenal. Karena Sang Pencipta itu yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Dalam Alkitab, Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena ia memilih untuk melakukan kehendak Bapanya. 1. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya.
2. Ia tidak akan dibelokkan dari kehendak Bapanya. 3. Yesus berseru dalam kesedihan di Taman Getsemani, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Makanya dikatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Makanya tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang jadi. Itu berkaitan dengan di firman tadi. Melalui firman Allah itu. Firman itu kan Yesus. Jadi Bapa ini menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Kamu kalian satu Oke, yang belakang. kamu bilang itu Dia tidak bisa menciptakan tanpa firman-Nya, itu tertulis di mana? Yohanes 1:3 baca lagi. Yohanes 1:3. Oke, Yohanes 1:3. Ya, itu kan pada mulai firman kan? Nah, coba baca lagi firman itu. Oke. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di sini tanpa firman-Nya, tanpa sang firman, tanpa Yesus tidak ada yang bisa jadi. Harus jadi melalui firman-Nya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Sampai situ paham? Di mana di sini dikatakan tanpa firman? Karena yang saya tahu, bentar. Ayat 1 tadi berbicara tentang apa? Firman bukan ayat 1-nya. Ayat 1 yang saya pahami di situ, Alkitab menjelaskan kepada saya bahwa Tuhan itu adalah Sang Firman, Dia yang berfirman, Dia yang berkata-kata. Yohanes 17:8 berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.